Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wawan Gunawan Nasrullah yang pada saat ini saya sedang melaksanakan PPG dalam jabatan batch 3 di LPTK Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati Bandung, yang mana pada hari ini tanggal 10 Oktober akan melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 dengan pembelajaran PBL dan yang akan dibahas tentang sumber hukum Islam. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kalau saya menanyakan kabar, jawabnya Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Sekali lagi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mungkin sebelum ke pembelajaran, alangkah baiknya kita awali pembelajaran ini dengan membacakan doa yang akan dipimpin oleh Rasid. Silahkan Rasid untuk memimpin doa sebelum belajar. Siap, alhamdulillah sebelum belajar mari kita berdoa di taslim salaman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini siapa yang tidak hadir? Intan? Oh, Irfan. Kenapa? Sakit. Siapa lagi? Arjuna? Izin? Fahri? Oke, semoga yang sakit pada hari ini Allah cepat sembuhkan, dan yang izin semoga Allah lancarkan segala urusannya. Mungkin Bapak absen dulu terlebih dahulu ya. Adit, Aldi, Ali, Arjun, Ajahra, Bima, Charlie, Iskendra, Jihan, Kaila, Kirana, Malka, Ihsan, Irfan. Oh ya, sakit. Rasid, Radit, Raisa, Sabil, Siska, Pero, Ajeng. Oke, yang tidak masuk 3 siswa ya. Yang pertama sakit, yang 2 lagi izin. Kita doakan yang sakit semoga lekas sembuh, dan yang izin semoga dilancarkan segala persoalannya. Oke, kita masuk ke pembelajaran. Mungkin kita ngulas dulu sedikit di pertemuan pertama kemarin. Kalian telah mempelajari Al-Quran dan hadis, yang mana Al-Quran sebagai sumber hukum Islam yang paling utama, dan hadis
sebagai pelengkap dari hukum-hukum yang ada dalam Al-Quran yang tidak ada penjelasannya secara detail. Dan mungkin untuk sore hari ini tujuan pembelajaran kita yaitu di mana kalian mampu menyajikan persoalan-persoalan sumber hukum Islam di dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, makanya untuk pertemuan kali ini nanti Bapak akan memberikan studi kasus kepada kalian per kelompok untuk kalian bahas dengan teman kelompoknya. Ini sudah ada 4 kelompok dan ada 4 studi kasus yang harus kalian pecahkan. Setelah memecahkan studi kasus, kalian nanti untuk mempresentasikan ke depan ya, untuk dipresentasikan pada kelompok yang lain. Nanti kelompok lain dapat menyimak dan mungkin bisa juga bertanya akan studi kasus yang telah dijelaskan oleh kelompok teman-teman kalian. Oke, untuk studi kasusnya ada 4. Yang pertama itu ada transaksi free order, bagaimana dalam Al-Quran dan hadis untuk menjelaskannya. Studi kasus yang kedua, bagaimana prinsip jual beli dalam Islam, bagaimana hukumnya dalam Al-Quran dan hadis. Lalu pembayaran dengan non tunai yang sebagaimana kita lakukan biasanya pakai QRIS ya. Apakah dalam hukum Islam itu persepsi dalam hukum Islam sebagaimana, dan terakhir bagaimana alasan-alasan kalian ketika kalian berdiam diri di negara kita ini di Indonesia yang tidak memakai hukum Islam. Oke, untuk kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, Bapak beri waktu 10 menit untuk berdiskusi bagaimana studi kasus tersebut dipecahkan. Ya, silahkan beremuk, berdiskusi dengan teman kelompoknya. Oke, bagaimana? Bisa ada yang tidak mengerti dari kelompoknya? Ini transaksi pre-order, PO, yang biasa makanan gini ya. Titip makanan itu gimana? Dalam ya pakai dalil. Ada dalil. Oke, betul. Saling rela kayak gitu. Oke, sudah ya. Untuk diskusi kelompoknya, silahkan yang mau mempresentasikan kelompoknya. Tadi kelompok Rasid, silahkan untuk mempresentasikan hasil dari diskusi
berkenaan dengan studi kasusnya. Ke depan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bakal mempresentasikan tentang PKS verifikasi berupa yang bakal dibacakan oleh Ali. Warga yang beragama Islam di Indonesia para wajib melaksanakan Islam dan selalu bertakwa hingga ada peralatan Islam. Nomor 1 Qiyas al-Anfal ayat 56 sesungguhnya dunia Allah itu berserta. Yang kedua Qiyas al-Imran ayat 10 kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Dibaca di Jadi kesimpulannya jadi dimanapun kamu berada dan di negara apapun kita Yang keras. kita tinggal, kita tetap wajib menjalankan suatu itu Islam dan bertakwa segala damai. Studi kasusnya apa? Baca. Studi kasusnya bagaimana posisi kita yang berdiam diri di negeri Indonesia yang tidak berlandaskan hukum Islam. Oke, studi kasus dari kelompok Rasid itu bagaimana kita yang berdiam di negeri Indonesia tidak memakai hukum Islam. Nah, tadi sudah dijelaskan oleh kelompok Rasid. Silakan dari kelompok lain ada yang mau bertanya dengan apa yang menjadikan studi kasus untuk kelompok Rasid tentang hukum Islam yang tidak dipakai di Indonesia. Boleh langsung acungkan tangan, perkenalkan namanya, dan langsung tanya kepada kelompok Rasid. Izin bertanya, bagaimana kita sebagai muslim dapat menjalankan kewajiban di negara yang tidak berlandaskan hukum Islam? Oke, jawab. Bagaimana cara kita muslim bisa menjalankan ibadah kita di negara berlandaskan Islam? Jadi dalam surat di surat Al-Kabut ayat 56 yang bunyinya sesungguhnya bumi Allah itu luas, maka sembahlah saja aku. Itu ya. Ya gitu. Jadi mau kita hidup dimanapun, walaupun negara kita nggak berdasarkan hukum Islam, kita tetap bisa ibadah kepada Tuhan gitu. Itu ya. Ada lagi? Kalau nggak ada ya udah. Mungkin sekian dari kami. Maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok Rasid. Ya, untuk selanjutnya silahkan kelompok Kaila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4 mau mempresentasikan tentang studi kasus seputar prinsip jual beli dalam Islam dalam Al-Quran dan Hadis. Yang pertama, saling rela atau antara transaksi harus dilakukan atas dasar kerelaan atau suka sama suka dari kedua belah pihak, yaitu penjual dan pembeli tanpa pemaksaan atau
penipuan. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memaksa. Quran surat An-Nisa ayat surat 4 ayat 29. Dalil hadis. Dan ada dalil dari hadis Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya jual beli harus bersama saling ridho, suka sama suka dari kedua belah pihak. Dan yang kedua ada jujur dan tidak menipu. Penjual dan pembeli harus jujur tentang kondisi barang dan harga. Dari Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan sumpahkanlah apabila kamu sempurnakanlah kemarin apabila kamu mengalah, dan timbanglah dengan timbangan yang benar, itulah yang lebih utama bagimu dan lebih baik akibatnya. Quran surat Al-Yusuf ayat 28. Dan berdalil dari hadis Rasulullah SAW bersabda, penjualan pembeli memperoleh Islam dan agama dasar. Jika mereka juga dapat menjelaskan tentang barang, maka jual jika mereka menggunakan yang bisa, maka bertanggung jawab kebaikan yang hadis Oke, untuk kelompok Kaila tentang bagaimana hukum dari prinsip jual beli dalam Islam. Yang tadi sudah dipaparkan, silahkan. Untuk kelompok lainnya, ada yang akan dipertanyakan pada kelompok Kaila. Oke, silahkan. Yang maksud jual beli dalam tradisi dan atau peraturan dalam Islam. Apa hukum riba dalam Islam dan bagaimana peraturannya? Silahkan. Tentang riba. Tadi kan ada ayat dalilnya riba. Silakan, riba. Menurut kalian aja, bagaimana kalian mengenal tentang riba? Hukumnya aja, halal apa haram? Haram. Dan peraturannya? Bagaimana ketika seseorang memakan uang hasil riba? dalam surat Al-Imran ayat 130, wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda, dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapatkan berlindunglah dirimu dari neraka yang disediakan untuk orang-orang yang kafir. Oke, puas jawabannya? Puas. Ada lagi yang akan bertanya? Silahkan. Jadi kalau di rumah saya mau berbagi, saya akan menanya apa akibat jika prinsip-prinsip jual beli digital tidak diterapkan dengan benar. Jadi menjawab, yang pertama akan terjadi penipuan, lalu akan terjadi kerugian finansial. Ketika prinsip-prinsip pembayaran apa? Tidak diterapkan dengan baik. Dengan baik. Oke, terima kasih pada kelompok Kaila.
kita berikan applause tangan. Oke, boleh duduk lagi, duduk kembali. Assalamualaikum. Terima kasih atas perhatiannya. Apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah untuk presentasi tadi dari kelompok Rasid sangat bagus sekali ya presentasinya. Begitupun tadi yang bertanya Raisa amat bagus ya, sangat bagus. Dan begitupun kelompok Kaila tadi dalam memecahkan permasalahan jual beli dalam hukum Islam seperti apa dan sudah dipaparkan sangat bagus juga. Dan begitupun yang bertanya Wafa Ajeng Wafa ya, sangat bagus juga untuk pertanyaannya. Dan mungkin untuk pembelajaran tentang sumber hukum Islam, di mana di pertemuan pertama kita menjelaskan tentang Al-Quran, hadis, dan begitupun istihad. Dan persoalan-persoalan yang tadi kalian pecahkan itu sebagai bentuk di mana di dalam Al-Quran dan hadis itu terutama terkadang tidak ada permasalahan-permasalahan yang real seperti itu ya. Dan mungkin kalian sudah bisa disebut dengan ketika memecahkan permasalahan tadi bisa disebutkan kalian sudah beristihad, di mana kalian mengumpulkan metode-metode dalam Al-Quran dan hadis untuk memecahkan permasalahan tersebut. Oke, dalam kesimpulan pada pembelajaran hari ini, adakah yang akan menyimpulkan pembelajaran pada hari ini? Silakan. Oke, silakan Kaila untuk menyimpulkannya bagaimana? Pelajaran hari ini yaitu sumber hukum Islam yang dijadikan satu adalah Al-Quran, yang kedua hadis, dan yang ketiga istihad untuk memecahkan persoalan-persoalan di kehidupan sehari-hari. Ya. Oke, terima kasih. Berikan applause untuk Kaila. Sangat bagus sekali kesimpulannya, di mana di dalam memecahkan permasalahan sumber hukum Islam, kita merujuk pada Al-Quran, hadis, dan istihad. Oke, kita akhiri pembelajaran pada hari ini dengan mengucapkan sama-sama hamdalah, alhamdulillah, hirobbil alamin. Dan kita akan bertemu di minggu berikutnya, pertemuan berikutnya dengan bab baru, yaitu meneladani jejak Rasulullah di Madinah. Terima kasih atas perhatiannya dan atas partisipasi kalian dalam pembelajaran pada hari ini. Nasrul minallah fatul qarib wa basyiril mu'minin fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.